Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang spektrofotometri infrared atau yang lebih dikenal dengan spektrofotometri inframerah. Analisis spektrofotometri infrared. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian dari spektrofotometri infrared atau inframerah. Spektrofotometri infrared atau inframerah adalah suatu metode yang digunakan untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang-gelombang 13.000 sampai 10 cm-1. Kegunaan spektrofotometri inframerah. Spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang dihasilkan spesifik untuk senyawa tersebut, di mana setiap senyawa yang berbeda struktur kimianya akan berbeda pula spektrum inframerahnya. Kemudian, spektrofotometri inframerah ini juga dapat digunakan untuk mengenal atau elucidate struktur molekul, khususnya gugus fungsional. Pembagian subdaerah inframerah. Subdaerah inframerah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama subdaerah inframerah dekat dengan panjang gelombang 780 nanometer sampai 2,5 mikrometer atau bilangan gelombang dari 14.290 sampai 4.000 cm pangkat min 1. Kemudian yang kedua subdaerah inframerah sedang dengan panjang gelombang 2,5 mikrometer sampai 15 mikrometer atau bilangan gelombang 4000 sampai 666 cm pangkat min 1. Kemudian yang tiga yaitu subdaerah inframerah jauh dengan panjang gelombang 15 mikrometer sampai 50 mikrometer atau bilangan gelombang 666 sampai 200 cm pangkat min 1. Jenis-jenis sumber inframerah dan klasifikasi puncak inframerah. Yang pertama ada Nernst-Gower, yaitu sumber inframerah yang mampu menghasilkan suhu lebih panas daripada global, terbuat dari campuran oksida unsur lantanida. Yang kedua yaitu global, berbentuk batang yang terbuat dari silikon karbida. Yang ketiga yaitu berbagai bahan keramik. Prinsip kerja spektrofotometri inframerah yaitu sinar inframerah dilewatkan melalui cuplikan atau sampel senyawa, maka sejumlah frekuensinya akan diserap dan frekuensi lain akan diteruskan dan ditransmisikan tanpa diserap. Sejumlah frekuensi yang melewati senyawa itu akan ditangkap oleh detektor yang terhubung melalui komputer dan memberikan karakteristik sebagai pita serapan, sehingga sampel yang akan diidentifikasi akan menghasilkan spektra yang dapat diketahui gugus fungsinya. Berikut adalah gambar alat spektrofotometri inframerah yang disebut sebagai spektrofotometer inframerah. Prosedur menghitung IDH dan dBe. Yang pertama adalah prosedur menghitung IDH. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rumus sebagai alkana, yaitu CnH2n plus 2. Dan yang kedua, jika rumus molekul terdapat atom selain atom C dan H, maka rumus molekul mengalami perubahan jumlah atom H. Dengan aturan, tambah satu atom H pada golongan 5 yang terdiri dari atom N, P, As, Sp, dan Bi. Yang kedua, kurang satu atom H pada golongan 7 seperti F, Cl, Br, dan I. Dan yang ketiga, atom H tetap pada golongan 6 seperti O, S, Te, dan Se. Yang ketiga adalah mengurangi antara rumus alkana dengan rumus molekul. Dan keempat, menentukan IDH dengan membagi 2. Slide selanjutnya adalah penerapan cara menghitung IDH. Pada PPT, disuruh menentukan IDH dari rumus molekul C9H11NO4S. Langkah yang pertama yaitu menentukan rumus alkana. Karena di sebelum slide ini telah diberitahu bahwa rumus alkana yaitu Cn
H2N plus 2. Maka rumus molekulnya yaitu menjadi C18H20. Dapatnya dari mana? Yang pertama adalah C9H2N2. Berarti 9-nya dikalikan 2 menjadi 18 dan ditambah 2. Jadi menjadi C18H20. Lalu kita lihat dari rumus molekulnya. Ternyata ada atom selain C dan H, yaitu atom N, O, dan S. Lalu bagaimana? Karena ada tambahan dari atom O dan S, maka H tetap. Tetapi ada atom N-nya. Karena tadi di rumusnya, jika ditambah dengan atom N, maka H ditambah menjadi 1. Maka rumusnya menjadi C18H21NO4S. Selanjutnya adalah mengurangi antara rumus molekul dengan rumus alkana dan didapatkan hasil 10H. Setelah itu menentukan IDH dengan membagi 2. 10H dibagi 2 menjadi 5H. Jadi IDH dari rumus molekul C9H11NO4S adalah 5. Slide selanjutnya adalah prosedur menghitung DBE. Sebenarnya, prinsip menghitung IDH dan DBE itu sama. Tetapi, menghitung DBE ini lebih mudah karena rumusnya sudah diketahui. Seperti pada PPT telah dituliskan. Rumus jika hanya terdapat atom CHO dapat diibaratkan menjadi CaHbOc. Maka DBE-nya rumusnya menjadi 2A plus 2 min B dibagi 2. Nanti jika ada soal rumus molekul suatu zat, maka kalian tinggal memasukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang telah diketahui. Dan yang kedua, rumus jika terdapat atom CHONX dan halogen FCl-BrI, maka dapat diibaratkan menjadi CaHbOcNdXe. Lalu rumus DBE-nya menjadi 2A plus 2 min B min D plus E dibagi 2. Nanti tinggal dimasukin angka-angkanya sesuai rumus. Selanjutnya adalah cara menginterpretasi atau membaca spektra dari suatu senyawa. Nah, ini adalah bagian terpenting dari spektrofotometri inframerah, adalah bagaimana cara kita mampu membaca suatu spektra yang dihasilkan dari suatu senyawa. Caranya yaitu menggunakan panduan tabel IR. Tabel IR ini berisi periksa adanya gugus pada suatu senyawa yang disertai dengan daerah serapannya. Seperti pada slide telah dituliskan, yaitu seperti periksa adanya gugus fungsi karbonil, tipe-tipe gugus fungsi karbonil, lalu ada gugus fungsi yang lain, periksa adanya ikatan rangkap atau cincin aromatis, lalu ada periksa adanya ikatan rangkap 3, gugus nitro dan hidrokarbon. Jadi saat kita akan membaca spektra dari suatu senyawa, maka kita bisa menggunakan panduan tabel IR untuk melihat daerah serapannya, sehingga dapat ditentukan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut. Selain menggunakan panduan tabel IR, kita juga bisa melihat dari gambar struktur senyawa yang akan diidentifikasi. Misalnya, senyawa yang akan diamati adalah asam benzoat. Nah, sebelum membaca spektra hasil dari senyawa asam benzoat, kita harus mengetahui dulu gambar struktur asam benzoat itu seperti apa. Dalam PPT sudah dilampirkan gambar struktur dari asam benzoat. Nah, dari gambar struktur tersebut, kita dapat mengetahui gugus apa saja yang dimiliki oleh senyawa asam benzoat. Dan selanjutnya ini adalah gambar spektra senyawa dari asam benzoat. Lalu cara membacanya kita menggunakan panduan tabel IR di slide sebelumnya. Seperti yang telah diketahui di slide sebelumnya, bahwa
Di tabel IR, gugus fungsi karbonil itu daerah serapannya ada pada daerah 1660 hingga 1820. Lalu kita lihat pada gambar spektra senyawa asam benzoat ini, apakah di daerah serapan 1660 hingga 1820 itu ada puncak yang menunjukkan yang intensitasnya sangat kuat. Jika ada, berarti senyawa asam benzoat ini mengandung gugus fungsi karbonil. Selanjutnya, kita baca tipe-tipe dari gugus fungsi karbonil, seperti asam karboksilat, amida. Di situ telah dituliskan daerah serapannya. Nanti cara membacanya, kalian tinggal mengamati pada hasil spektra yang dihasilkan. Apakah di daerah tersebut sama atau ada seperti pada panduan tabel IR. Jika ada, tuliskan gugus fungsi apa saja yang berada dalam senyawa asam benzoat. Nah, dari hasil spektra senyawa asam benzoat tersebut dapat diidentifikasi gugus fungsi yang terkandung di dalam senyawa asam benzoat, yaitu yang pertama adalah mengandung gugus karbonil. Lalu tipe-tipenya ada asam karboksilat dan ester pada serapan 1820 hingga 1660. Dan yang kedua, ada gugus fungsi yang lain seperti alkohol dan fenol dan ester pada daerah serapan 1300 hingga 1000. Lalu adanya ikatan rangkap, yaitu cincin aromatis, benzena monosubstitusi, dan C rangkap 2 pada serapan 1650 dan 1450 dan juga pada daerah serapan 690 dan 750. Dari hasil identifikasi gugus fungsi asam benzoat, kita dapat juga mencocokkan dengan gambar strukturnya yang telah dilampirkan pada slide sebelumnya. Selain itu, agar kita lebih cepat memahami dan lebih mudah dalam menginterpretasi suatu spektra suatu senyawa, maka kita harus banyak berlatih dengan membaca hasil spektra dari suatu senyawa, sehingga kita bisa hafal dari bentuk-bentuk pita serapannya, dan kita juga bisa mengetahui dengan mudah atau mengetahui dengan cepat gugus fungsi apa saja yang terdapat dalam suatu senyawa. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai spektrofotometri IR. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Terima kasih. Sampai jumpa.